Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Klinik Eksak. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 5 di penilaian harian 1 pada buku kimia Intan Pariwara generasi Z. Pada suhu 27 derajat Celcius, sebanyak 14,9 gram KCl dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Oke, jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 90 gram glukosa, perubahan volume akibat penambahan glukosa diabaikan. Tekanan osmotik larutan sebelumnya sudah ditambahkan glukosa berturut-turut adalah jadi di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu gram KCl yang dilarutkan dalam air, dan keadaan kedua yaitu larutan KCl tersebut ditambahkan dengan glukosa. Kita tulis yang pertama. Keadaan pertama. Keadaan pertama. Jadi di sini 14,9 gram KCl dilarutkan dalam air. Berarti kita mencari yang namanya tekanan osmotik, di mana rumus tekanan osmotik di sini sama dengan M dikali R dikali T. Karena KCl merupakan larutan elektrolit, maka dikali dengan I. I disebut dengan faktor Van Hoff. Kita mencari M. M di sini yaitu molaritas, di mana N per volume. Dikali R-nya 0,082 dikali T-nya yaitu berapa? 27 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin, berarti 27 ditambah 273. Dikali I. I di sini berarti 1 plus N-1 kali alfa. Kita mencari N terlebih dahulu, yaitu KCl. Kita uraikan jadi K plus Cl min. Jadi N-nya sama dengan 2. Karena ini koefisiennya 1 ditambah koefisiennya 1. Berarti sama dengan 2. Nah, N-nya di sini akan masuk nanti ke sini. Kita menghitung mol juga, yaitu 14,9 gram KCl per MR-nya KCl ada 74,5 gram per mol. Per volumenya air, volumenya jadi 0,5 liter. Karena dari 500 ml tadi ini, jadi 500 ml itu sama dengan 0,5 liter. Paham ya? Terus di sini 0,082 dikali 300. Terus ini dikali 1 plus 2 min 1. Karena alfanya ini tidak diketahui di sini, jadi kita anggap terdisosiasi sempurna. Sehingga alfanya 100%, bisa kita tulis 1. Berarti ini dibagi ini itu sama dengan ini dibagi ini 0,2 bagi 0,5. Ini kan mol nih, dibagi liter dikali 0,082 dikali 300 dikali 2. Berarti sama dengan 19,68 atm. Keadaan kedua nih. Nah, terus di sini ada keadaan pertama tuh. Terus di sini ada keadaan kedua, di mana rumusnya yaitu P tetap sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Di sini ada penambahan glukosa sebanyak 90 gram. Berarti larutan tersebut ditambahkan 90 gram glukosa. Jadi kita langsung menghitung
molnya glukosa terlebih dahulu. N glukosa sama dengan massa glukosa tadi dibagi MR-nya glukosa, di mana rumus molekul glukosa tersebut adalah C6H12O6. Oke. Massa glukosa sendiri yaitu 90 gram. Nah, MR glukosa sendiri yaitu 180 gram per mol. Dari mana? 12 kali 6 ditambah 12 kali 1 ditambah 16 dikali 6. Oke. Berarti 90 bagi 180 sama dengan 0,5 mol. Oke. Karena glukosa ini bukan zat elektrolit tapi zat non elektrolit, maka I-nya ini kita pakai I yang KCl. Oke. Jadi P sama dengan N per V dikali R dikali T dikali I. Oke. Jadi kan ini bertambah glukosa. Jadi ini ada NKCl plus N glukosa per V. V-nya kita tetap karena perubahan volume akibat penambahan glukosa diabaikan. Jadi kita pakai V 500 ml. Kali R, kali T, kali I. Oke. NKCl tadi berapa? 0,2 mol ini ya. Oke. 0,2. Kemudian ditambah 0,5 per volumenya kan pakai volume yang awal. 0,5 liter. Ini mol dikali 0,082 dikali 300 dikali 2. I-nya pakai I yang KCl. Oke, 0,2 tambah 0,5, 0,75, 0,7 per 0,5 dikali 0,082 kali 300 dikali 2. Berarti sama dengan 68,88 atm. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, lanjut. Oke. Soal yang ke-6 yaitu suatu larutan dibuat dengan melarutkan 7,38 gram zat non-elektrolit non-volatil ke dalam 95 gram aseton. Berarti aseton sebagai pelarut, zat non-elektrolit non-volatil sebagai pelarut. Titik beku aseton murni adalah min 95,35 derajat Celcius. Oke. Dan titik beku larutan min 96,87 derajat Celcius. Jika tetapan titik beku mol aseton adalah 2,40, massa molekulatir zat non-elektrolit adalah jadi kita perlu mencari mol dari zat terlarut. Jadi di sini kita terlebih dahulu mencari yang namanya delta TF. Kenapa? Karena di situ titik beku. Delta TF itu sama dengan TF pelarut TF dikurangi TF larutan. TF larutan. TF pelarut di sini TF pelarutnya yaitu min 95,35 derajat Celcius. Min TF larutannya di sini min 96,87 derajat Celcius. Jadi min 95,35 plus 96,87. Berarti jadi 1,52 derajat Celcius. Kemudian kita kembali ke rumus delta TF yang kedua, di mana molalitas dikali KF. Di sini kita cari molalitasnya, KF-nya sudah ketahui ya, 2,40. Derajat Celcius M pangkat min 1. Ini 1,52 derajat Celcius. Berarti molaritas 1,52 derajat Celcius per 2,40 derajat Celcius M pangkat min 1.
Berarti di sini molalitasnya itu sama dengan 0,633. Oke. Kita kembali ke rumus molalitas, di mana rumusnya itu N terlarut per kilogram pelarut. Oke. Di sini molalitasnya 0,633. Kita cari mol terlarutnya. Kilogram pelarutnya 95 gram aseton diubah menjadi kilogram jadi 0,095 kilogram. Oke. Jadi N terlarutnya ini dikali ini itu sama dengan 0,06. Oke. Kita sudah tahu nih N terlarutnya di mana mol zat non elektrolit itu 0,06 mol. Oke. Dari sini kita tahu MR-nya N sama dengan massa zat per MR zat. Oke. Kemudian MR zat sama dengan massa zat dibagi N. Berarti MR zat sama dengan massa zatnya 7,38 gram per N-nya yaitu 0,06. Jadi MR-nya itu sama dengan 7,38 bagi 0,06, 123 gram per mol. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ke dalam gelas beker A, B, C, dan D yang berisi 1 kg air, masing-masing dilarutkan 10 gram senyawa, CO, C12, CN2, dan C6. Jika keempat gelas beker tersebut dididihkan dengan kalori yang sama, urutan larutan tersebut dari yang paling cepat mendidih adalah. Oke, dari sini kan pelarutnya semuanya air. Kita tulis di sini A, B, C, D. Oke. Di mana sama-sama pelarutnya air dan sama-sama zatnya adalah 10 gram. Oke, yang membedakan adalah zat molekul tersebut. A yaitu CO NH2 2 kali, B C12H22O11, C C2H6O2, dan D C6H12O6. Oke. Jadi kini kita menghitung MR-nya terlebih dahulu ya. Karena nanti molekul relatif berhubungan dengan molalitas yang akan mempengaruhi titik didih tersebut. Oke. Jadi di sini kan 12 nih. Ditambah 16 ditambah N-nya ada 2, berarti 14 kali 2 28 ditambah 4. Berarti totalnya 60 MR-nya. Kemudian ini 12 kali 12 berarti 144 ditambah 22 ditambah 6. O-nya kan 16 nih. 16 dikali 11 yaitu 176. Oke. 144 tambah 22 tambah 176 sama dengan 342 MR. Oke. Kemudian di sini 12 kali 2 24 ditambah 6 kali 1 6, 2 kali 16 berarti 32. Oke, 24 tambah 6 30 berarti tambah 32 62 MR-nya. Oke. Terus D-nya yaitu 6 kali 6 kali 12 12 kali 6 yaitu 72 ditambah 12 16 kali 6 96. Berarti sama dengan MR-nya 180. Oke. Dari MR ini kita ketahui ya, oke. Terus kita cari perbandingannya, di mana delta TB pakai boiling ya, karena ini mendidih, M dikali KB. Rumusnya molalitas yaitu N
terlarut per kilogram pelarut. Oke. Dikali KB dikali delta TB. Oke. Berarti delta TB di sini sebanding sama N terlarut. Oke. Molnya terlarut. Oke. Jadi di sini kita cari molnya terlarut terlebih dahulu. Jadi ini NT-nya berarti kan ini 10 gram nih. Berarti 10 gram dibagi 60. 10 bagi 60, 0,16. Kemudian ini NT-nya yaitu 10 gram dibagi 342, 0,03. 0,03. Berarti ini NT-nya juga 10 gram dibagi berapa? 62, 0,16. Terus ini N terlarutnya 10 gram dibagi 180, 0,05. Oke, di sini kan sama nih. Jadi kita hitung lebih detailnya, yaitu 10 bagi 62, 0,161. Di sini 10 bagi 60, 0,166. Oke. Jadi 10 bagi 62, 0,161. 10 bagi 60, 0,166. Oke. Jadi di sini delta TB-nya yang paling besar adalah delta TB yang paling besar karena ini sebanding ya, berarti yang paling besar adalah yang A lebih besar dari delta TBC, lebih besar dari delta TB D, dan lebih besar dari delta TB-nya B. Oke. Nah, karena pertanyaannya yaitu urutan larutan tersebut dari yang paling cepat mendidih. Kita ketahui ya kalau misalnya delta TB itu kan sama dengan TB min TB0. Oke. Kalau misalnya dia cepat mendidih, berarti TB-nya ini lebih kecil dari yang lain. Kenapa? Karena gini, antara TB 101 derajat Celcius sama TB 102 derajat Celcius, paling cepat mendidih kan ini, 101 derajat Celcius. Jadi kita pilih delta TB-nya yang TB lebih kecil dari yang lain. Karena kita pilih TB yang lebih kecil dari yang lain, otomatis delta TB-nya juga lebih kecil dari yang lain. Oke. Jadi kalau misalnya pengen cepat mendidih, berarti delta TB paling kecil. Nah, siapa yang paling kecil? Punyanya B. Kemudian punyanya D. Kemudian punyanya C. Kemudian punyanya A. Oke. B, D, C, A. Jawabannya benar adalah B. Oke, sekian dari pembahasan kali ini. Sampai berjumpa lagi.